Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bu Guru banggakan, alhamdulillah setelah kita pelajari arti mufradat dari Quran surat Al-Bayyinah beserta terjemahnya, tentu saja kita sudah bisa membayangkan apa isi dari Quran surat Al-Bayyinah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, marilah kita ingat kembali tentang surat Al-Bayyinah ya anak-anak ya. Surat Al-Bayyinah terdiri dari berapa ayat? Iya pinter, terdiri dari 8 ayat. Surat yang keberapa? Yang ke-98. Kata Al-Bayyinah artinya apa? Iya pinter, kata Al-Bayyinah artinya pembuktian. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kandungan isi Quran surat Al-Bayyinah. Pada ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan tentang sejarah dan keimanan serta keumuman risalah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasul merupakan satu kebutuhan anak-anak. Mengapa? Karena untuk mengalihkan kaum ahli kitab dan kaum musyrikin dari kesesatan yang mereka alami selama pada masa jahiliyah anak-anak. Diceritakan pada masa itu kaum musyrikin di Mekah yang mengakui bahwa mereka itu mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam justru malah menyembah berhala. Sementara itu orang Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam cenderung mengabaikan nilai spiritual yang diajarkan oleh Nabi Musa anak-anak. Dan satu lagi, umat Nasrani yang mengakui mengikuti ajaran Nabi Isa malah terjebak pada pengkultusan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian pada ayat yang keempat menjelaskan bahwa setelah datangnya Rasul baru seperti yang telah dijanjikan Allah dalam kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani, itu tidak serta-merta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipercayai oleh mereka anak-anak. Bahkan mereka berselisih paham setelah datangnya utusan Allah. Ada yang mengimani serta ada pula yang mengingkari kebenaran ajaran yang dibawa oleh siapa anak-anak? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat yang kelima dan keenam menjelaskan bahwa ada dua kategori ya anak-anak ya. Kategori yang pertama, orang yang dapat petunjuk yang dapat digolongkan sebagai sebaik-baiknya makhluk itu adalah siapa? Orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kategori yang kedua yaitu siapa anak-anak? Yaitu orang yang mengingkari ajaran Nabi Muhammad ya anak-anak ya, dan itu digolongkan sebagai seburuk-buruknya makhluk. Kemudian pada ayat yang ke-7 dan ke-8 itu menjelaskan tentang balasan bagi kedua kategori ya anak-anak ya. Ayat yang ke-7 menjelaskan tentang balasan dari kategori yang kedua yaitu syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Itu balasannya Allah menjanjikan bahwa mereka akan masuk ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Kemudian pada ayat yang ke-8 menjelaskan tentang balasan bagi kategori yang pertama tadi siapa? Iya, sebaik-baik makhluk ya anak-anak ya. Siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Jadi balasannya apa? Allah menjanjikan balasannya adalah surga Aden. Anak-anakku sekalian yang Bu Guru banggakan, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad yaitu ajaran agama Islam menegaskan bahwa ajarannya tidak mengandung kecuali apa yang bermanfaat bagi manusia, baik yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan amal perbuatan. Dan yang paling penting, di dalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran,
terdapat petunjuk serta prinsip-prinsip kedamaian. Karena apa? Karena sejatinya agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Ayo, siapa yang sudah tahu Islam sebagai rahmatan lil alamin? Iya, diskusikan ya bersama ayah atau ibu. Bu Guru tunggu hasilnya ya anak-anak ya. Ditulis di buku tulis hasil diskusimu beserta ayah dan ibu. Apa yang dimaksud dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembahasan kita tentang kandungan isi surat Al-Bayyinah Bu Guru rasa sudah cukup. Bu Guru ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.